Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap di masa Prapaskah ini pertobatan kita semakin jelas arahnya. Ada semangat pertobatan dalam diri kita, ada kerinduan yang sangat besar yang hadir dalam lubuk hati kita untuk kembali kepada Allah, Sang Sumber kebahagiaan kita. Saudara-saudara, sebelum saya memulai video ini, saya mau bercerita tentang sebuah angka yang sangat berkesan buat saya, yaitu angka 109. Jadi ceritanya begini, kemarin saya membongkar-bongkar lemari baju saya. Saya mencari pakaian-pakaian yang masih layak pakai, yang akan saya berikan kepada para tunawisma di jalan-jalan. Ketika saya bongkar-bongkar dan mencari pakaian yang baik, saya menemukan satu celana pendek hitam. Letaknya justru di paling bawah, di bawah tumpukan-tumpukan pakaian-pakaian yang lain. Saya ambil celana pendek itu, saya lihat dan pikiran saya langsung mengawang-awang mundur ke sekitar tahun 2018. Celana itu adalah celana yang spesial buat saya. Jadi ceritanya begini, bagi para imam-imam projo atau imam-imam atau romo-romo diosesan yang pernah studi di kota abadi Roma, kami biasanya tinggal di sebuah asrama yang besar. Ada dua asrama untuk imam-imam diosesan, yaitu Collegio San Pietro dan Collegio San Paolo. Kebetulan saya tinggal di Collegio San Paolo, yang letaknya kurang lebih beberapa kilo dari Vatikan. Collegio atau asrama ini dibangun pada tahun 1965. Jadi sebuah asrama yang cukup tua yang bisa menampung kurang lebih 200 imam-imam dari benua Afrika dan benua Asia yang mendapat kesempatan beasiswa studi di kota Roma. Ketika hari pertama kami datang ke kota Roma, biasanya kami langsung mendapatkan kamar-kamar yang sudah ditentukan oleh pihak asrama. Kebetulan saya mendapat kamar 109. Nah, para romo-romo Indonesia yang jumlahnya kurang lebih 10 orang biasanya berseloroh. Kira-kira siapa ya romo-romo Indonesia yang pernah tinggal di asrama ini? Dan mereka tinggal di kamar yang mana? Karena asrama ini sudah cukup tua, maka bisa dibayangkan ada begitu banyak romo-romo, dosen, bahkan uskup yang pernah tinggal di kamar-kamar ini. Nah, saudara-saudaraku, waktu tinggal di sana itu pakaian kami dari atas sampai bawah itu semua dicucikan oleh para suster-suster dari India dan karyawan-karyawan asrama. Nah, supaya tidak tertukar-tukar, semua pakaian kami diberi emblem atau diberi jahitan tertulis angka dari kamar kami masing-masing. Nah, karena kamar saya nomornya 109, maka seluruh pakaian saya ada nomornya 109. Pulang dari Italia, saya hanya membawa beberapa potong pakaian yang ada angka 109-nya. Dalam perjalanan waktu, pakaian-pakaian itu pun saya berikan kepada mereka yang membutuhkan. Saya hanya menyisakan satu potong celana pendek hitam 109 yang menjadi kenangan buat saya. Tinggal di kota Roma dan belajar kitab suci di sana adalah sebuah kenangan paling indah dalam hidup saya. Asrama itu sungguh indah, kapelnya besar. Saya bisa berkenalan dengan imam-imam dari seluruh dunia dengan bahasa yang bermacam-macam, budaya yang bermacam-macam, dan tentunya dengan kisah yang bermacam-macam. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau saya lihat-lihat, rupanya lebih banyak kenangan indah yang saya alami di asrama itu dibandingkan kisah dukanya. Meskipun studi kitab suci menguras betul-betul seluruh energi dan waktu saya, tetapi percayalah yang namanya suka duka, perasaan bahagia, memori-memori indah banyak saya lalui selama 4 tahun di kota Roma.
mulai dari mengalami canggungnya kuliah di hari-hari yang pertama. Lalu juga hampir setiap pagi ngudak-ngudak bis, harus tepat waktu. Juga saya masih ingat biasanya romo-romo dari Indonesia setiap hari Jumat sore berkumpul di asrama kami untuk main badminton, masak nasi bareng, masak babi kecap ataupun ayam kecap, lalu makan bersama di dapur asrama. Lalu juga saya masih ingat pertama kali saya melihat salju di asrama ini yang sangat indah, yang kurang lebih penampakannya seperti asramanya Harry Potter. Saya juga masih ingat di tempat ini ketika kami semua para imam bersemangat luar biasa karena mau bertemu dengan Paus Benediktus di perpustakaan pribadinya. Lalu juga ujian demi ujian, belajar sampai pagi, melewati Paskah ataupun Natal secara bersama-sama sungguh sangatlah indah. Tahu-tahu waktu sangat cepat berlalu, setelah 4 tahun saya lulus dan kembali ke Indonesia. Saudara-saudara, memori indah yang saya alami di Collegio San Paolo dari tahun 2008 sampai 2012, itulah yang membuat saya menyimpan rapat-rapat celana pendek berwarna hitam yang ada tulisan 109. Seolah-olah saya merasa memori saya melekat di celana pendek itu. Padahal saudara-saudara, kalau saya perhatikan, celana itu hanya teronggok di tumpukan paling bawah dalam lemari saya. Juga tidak pernah saya gunakan, tidak pernah saya pegang-pegang lagi, hanya sebuah kenangan. Kemudian juga saya berpikir, masih banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan pakaian ini. Lalu setelah saya pegang-pegang, pada akhirnya saya memutuskan untuk bisa melepaskan kenangan indah ini. Biarlah seluruh kenangan-kenangan indah selama saya di Roma, saya simpan di hati saja, bukan dalam bentuk barang. Barang-barang bisa diberikan kepada mereka yang memerlukannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari cerita singkat itu, saya mau mengatakan itulah pertobatan. Pertobatan artinya kita diajak untuk melihat seluruh hidup kita, dari masa lalu sampai masa sekarang. Lalu kemudian kita diajak juga untuk bisa memilah-milah mana kenangan-kenangan yang baik, mana kenangan-kenangan yang buruk. Kenangan-kenangan yang baik biasanya keberhasilan, pengalaman-pengalaman sukacita, pengalaman-pengalaman sukses, di mana kita mengalami peningkatan rezeki, berkat-berkat dalam hidup kita. Tahapan-tahapan kehidupan seolah-olah dengan lancar kita jalani. Kenangan-kenangan yang seperti ini saudaraku, biarlah kita simpan di hati. Kita masukkan ke dalam buku diari kehidupan kita. Kapan-kapan kita buka sesekali. Biarlah cerita-cerita, kisah-kisah indah itu menjadi kenangan buat kita. Menjadi sebuah monumen di hati kita dan pikiran kita. Betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Sementara terhadap kenangan yang buruk, kita diajak untuk melepaskan. Jangan terikat kuat dengan kenangan-kenangan buruk. Sakit hati, bencana alam, ditinggal mati orang yang dikasihi, perpisahan, kehilangan barang, kerugian, ataupun kejatuhan. Saudara-saudara, terhadap kedua memori ini, kita diajak untuk bisa mensyukuri. Menerima semua kenangan-kenangan, semua peristiwa-peristiwa itu sebagai bagian dari hidup kita. Biarlah itu semua menjadi cara Tuhan dalam membimbing kita, mendidik kita dan menuntun kita melewati hari-hari kita untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan juga lebih baik lagi. Saudara-saudaraku yang terkasih, bukan sebuah kebetulan bahwa tokoh anak bungsu dalam perumpamaan Lukas 15 tentang anak yang hilang, bisa dikatakan ada 3 pintu pertobatannya menuju pertobatan yang sejati. Saudara-saudaraku, apakah Anda tahu bahwa pintu pertama yang membuat anak ini mau kembali kepada bapaknya adalah memori indahnya, kenangan indahnya bersama Bapa. Nah, memori-memori indah inilah
kebaikan bapaknya, bapaknya yang penuh kasih, bapaknya yang penuh perhatian, bapaknya yang berlimpah dengan kebaikan-kebaikan. Memori-memori indah inilah yang membuat dia berani pulang sekaligus menemukan jalan pulang, yaitu ke rumah bapaknya yang baik. Lalu pintu pertobatan yang kedua yang dialaminya adalah sebuah pengakuan dan kesadaran bahwa dirinya telah melakukan sebuah dosa dan kesalahan yang sungguh sangat besar. Saudara-saudara, memori-memori dalam pikiran kita, yang baik maupun yang buruk, hanyalah sekedar memori kalau tidak kita gunakan untuk hidup kita di masa sekarang. Bukan berarti kita terpenjara dengan masa lalu kita, tetapi keputusan kita hari ini sangat ditentukan dengan berbagai macam memori kita di masa lalu. Nah, memori-memori itulah yang membuat si anak bungsu ini menyadari dosa dan kesalahannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari sini dia memasuki pintu yang ketiga, yaitu dia bangkit dan pulang ke rumah bapaknya. Semua memori, semua kesadaran akan dosa dan kesalahan tidak akan berarti apa-apa kalau tidak ada sebuah tindakan yang nyata. Pertobatan adalah sebuah gerakan hati, gerakan batin yang mengarahkan kita kepada Bapa. Saudara-saudaraku yang terkasih, bila saat ini kita ada dalam dosa besar, kesalahan, kita hidup sudah berantakan, hidup kita kelam, inilah saatnya yang terbaik untuk kembali kepada Bapa. Pulanglah, karena ada ampun Bapa bagi kita semua. Ada Bapa yang membuka tangannya lebar-lebar untuk merangkul kita kembali. Tokoh Bapa yang baik dalam perumpamaan Lukas 15 ini tidak mengungkit-ungkit atau tidak menghakimi kesalahan dari anak bungsunya. Dia langsung mengampuni anak ini, merangkulnya, dan membawanya dalam sukacita bersama dirinya. Saudara-saudara, jangan biarkan Bapa kita, Allah kita yang maha baik ini menanti sekian lama, menanti anaknya, saya dan juga Anda yang tidak kembali-kembali atau bahkan tersesat dalam menemukan jalan pulang. Lihatlah Yesus, datanglah pada Yesus dan temukan pengalaman diampuni, dikasihi, diterima kembali. Dan pada akhirnya ada sukacita yang baru, hidup baru dalam roh. Jangan ulang lagi dosa-dosa lama kita. Karena nanti kita akan mundur lagi, tersesat lagi, bahkan jatuh lebih dalam lagi. Biarlah saat ini, setelah kita bertobat, kita mengambil keputusan kembali kepada Bapa, kita jadi manusia baru. Biarlah ada senyum lagi, ada sukacita lagi dalam diri kita dan juga dalam keluarga kita. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.